Ya, oke. Selamat malam. Ini gue bikin videonya emang udah malam. Yang mau gue bahas pada hari ini adalah tentang efektif berapa kali seminggu latihan. Efektifnya berapa kali seminggu latihan. Dalam seminggu maksudnya ya. Nah, kalau menurut gue sih dari pengalaman gue sendiri, eh, trial and error dengan fitness itu ya, ya paling enggak tuh dalam seminggu minimal 3 kali lah angkat beban. Tapi ini bukan angka pasti ya, jadi ini cuman yang gue coba untuk apa ya, riset aja ya. Jadi ini, usahakan satu part body itu dilatih 2 kali dalam seminggu. Oke, nah kalau minimalnya dalam seminggu 3 kali latihan. Nah, gimana strateginya itu sih beda-beda. Nah, kalau gue sendiri kan memang gue pakai strategi namanya kan strategi program latihan sayang keluarga. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi gue tidak ada yang kayak push pull leg atau bro split yang chest, tricep, back, bicep, shoulder, tricep, leg gitu gue nggak ada. Gue pakainya per gerakan. Jadi sorry, jadi gue latihannya adalah seminggu gue latihan angkat beban itu 3 kali. Nah, latihannya gue lebih terfokus sama yang namanya compound movement. Compound movement itu apa aja yang biasa gue latih nih ya: bench press, deadlift, sama squat. Oke, itu 3 utamanya, core-nya lah istilahnya lah. Nah, dari 3 latihan ini aja gue udah bisa dapat banyak hal. Misalnya kalau kayak deadlift itu kan selain kena di hamstring, kena juga di seluruh back ya. Habis itu kalau kayak squat itu sih lebih banyak lagi ya, dari bokong, dari leg sendiri itu pasti kena semua. Oke, nah kalau bench juga sama karena compound movement gitu ya. Bahu kena, chest kena, tricep kena, berarti kan udah banyak yang kena kan. Nah, itu gue fokusnya di situ. Terus tambahannya apa? Tambahannya ya yang compound juga. Contohnya apa? Overhead press. Overhead press tuh gitu-gitu tuh compound. Kenapa? Karena bagaimanapun saat kita angkat ke atas, ini kalau kita berdiri ya, kan kita harus kencengin bokong juga. Itu kan juga kena di bokong juga kan ya. Untuk menahan postur supaya tetap bagus. Nah, OHP itu juga dua persendian kan, persendian sini sama persendian sini kan. Nah, berarti kenanya juga dua. Umumnya sih tricep dengan shoulder depan ya. Nah, apalagi bend over row. Bend over row sih itu lebih umumnya kepada whole entire back. Sedikit bokong karena kita harus squeeze bokong untuk menjaga posisi kita tetap baik. Nah, terus apalagi? Itu sih biasanya 5 yang gue latih. Tambahannya biasanya isolation move-nya itu di strap and lateral raise, bahu samping. Nah, gimana gue jadwalnya? Nah, karena ini kita ngomong frekuensi, nah makanya ya gue harus coba untuk dari 3 hari itu gue usahakan untuk bisa mengulang at least 2 kali yang compound movement. Jadi misalnya gue di Senin latihan nih, ada apa ya, anggaplah let's say squat dan bench press misalnya ya. Nah squat dan bench press di Senin. Selasanya gue nggak latihan, Rabunya berarti ya, Rabunya otomatis gue yang belum deadlift kan. Nah, oke lah gue ambil deadlift sama apa, sama misalnya overhead press. Ya udah. Nah, di Sabtunya gue biasanya sih mengulang yang gue rasa kurang. Misalnya dari gue nyebutnya BSD ya, BSD, bench squat deadlift. Nah, yang gue rasa kurang apa, gue ulang di Sabtu. Nah, plus sama satu gerakan yang belum, yaitu bend over row.
Nah kalau gue sih biasanya sih gitu program latihan gue. Jadi ya memang gerakan itu aja. Tapi kalau menurut gue memang lebih baik latihan itu jangan terlalu banyak gerakan yang dipraktekin di latihan. Kenapa? Masing-masing gerakan itu kan punya tekniknya masing-masing. Nah kalau misalnya gerakan satu aja belum menguasai, terus udah mau belajar dari gerakan kedua, ya agak susah ya untuk bisa efektif dalam angkat bebannya. Karena kan angkat beban itu kan selain frekuensi, seberapa sering kita latihan, perlu juga kita perhatikan teknik untuk mengeksekusi gerakan tersebut. Nah kalau ada baiknya sih ya kuasain dulu, jangan terlalu banyak gerakan ya. Ya kalau gue sih lebih saranin kuasain dulu aja itu yang tadi BSD itu, bench squat deadlift, itu aja. Itu latihan 3 ini aja lu kuasain tuh udah manfaatnya gede banget untuk badan kita. Ya ini sih gue sih konteksnya badan gue ya, itu udah gede banget. Jadinya ya gue cukup lah. Kenapa kok gue pilih program ini, kok nggak program yang lain? Ya gue harus sesuaikan dengan keadaan gue sendiri gitu. Ya gue dari pagi sampai sore gue udah kerja kantoran, terus belum lagi ada ya bantu istri ngurus anak, ya kadang-kadang ada juga bantu istri untuk kerjaan rumah macam-macam lah. Nah jadinya ya secepat mungkin gue selesai dari gym, seefektif mungkin gue latihan, ya semakin baik gitu. Karena gimana pun ya namanya program latihan itu kan harus disesuaikan dengan jadwal kita masing-masing kan. Karena misalnya kalau gue bilang latihan minimal 2 jam di gym misalnya, nah nanti orang yang super sibuk gimana, malah nggak ke gym kan, malah nggak latihan kan. Jadi jangan terjebak sama keadaan hitam putih ataupun gue lupa lagi, all or nothing. Nah jangan, itu menurut gue sih kurang efektif. Ini ada all, ini ada nothing. Nah tengah-tengah itu kan gue bisa kreasikan kan untuk latihannya disesuaikan dengan keadaan masing-masing gitu kan. Jadi ya nggak, sebenarnya tuh kalau menurut gue sih program latihan itu tuh nggak ada ilmu pastinya ya, nggak ada teori pastinya ya. Ya semua bisa dikondisikan sesuai dengan masing-masing orang gitu. Ya bagaimanapun ingat bahwa nge-gym itu kan untuk self care ya, untuk menjaga kesehatan ya. Jadinya ya eh, optimalkan waktu yang ada nih, optimalkan waktu yang ada untuk latihan ya, maksimal, efisien, tapi manfaatnya besar. Kalau gue sih gitu, prinsip latihan gue saat ini ya. Jadinya ya kok lu nggak ada leg pull down, kok lu kagak ada bicep curl, kok nggak ada tricep extension. Bukannya nggak ada, tapi ya memang gue lagi dalam program yang mendalami yang tadi gue bilang itu ya, 5 gerakan itu ya. Kalau untuk ininya ya, utamanya ya, plus ya isolationnya ya ada si lateral raise sama shrug aja gitu. Nah ya nanti mungkin kedepannya kalau udah menguasai dan ada perubahan dari program gua untuk untuk suatu target yang berbeda, ya mungkin gua akan coba untuk masukin tricep extension ataupun bicep curl. Ya mungkin juga tambahan yang lainnya kayak front raise juga sih. Itu sih sharing dari gue tentang frekuensi latihan ya. Jadi ya coba untuk dua kali lah minimal kali ya, 2 kali lah satu bagian badan. Atau kalau misalnya gue bilangnya ya satu gerakan kayak bench press ya kalau bisa sih 2 kali, deadlift kalau bisa 2 kali, apalagi itu squat kalau bisa 2 kali dalam seminggu. Nah tapi ingat reps dan setnya kan bisa dimainin, bisa diatur lagi kan. Misalnya kalau di sesi pertama latihan squatnya yang low reps tapi loadnya tinggi,
Nah, di sesi kedua bisa dibalik, loadnya mungkin lebih rendah tapi repsnya lebih tinggi, itu kan sama aja kan. Bisa juga untuk menstimulus otot gitu loh ya. Oke ya, ini sih sharing gue aja tentang yang namanya latihan, apa yang gue lakukan sejauh ini. Semoga bermanfaat. Terus jaga kesehatan. Terima kasih.